Oke, Shalom. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang eskatologi dalam teologi Paulus atau dalam suratnya Rasul Paulus. Nah, pembahasan tentang akhir zaman merupakan satu hal yang sudah biasa di kalangan seluruh manusia yang ada di bumi. Nah, ada yang mempercayai akan terjadinya akhir zaman dan ada juga yang tidak mempercayainya. Akan tetapi dalam kekristenan mempercayai yang namanya akhir zaman. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya akhir zaman. Akan tetapi dalam tulisan Paulus memberikan penjelasan atau hal-hal yang akan terjadi ketika akhir zaman terjadi di masa yang akan mendatang. Nah, hal ini yang menjadi landasan dasar tentang adanya akhir zaman. Sebelum kita masuk ke dalam konsep-konsep eskatologi menurut Paulus, kita akan terlebih dahulu belajar tentang definisi eskatologi. Istilah eskatologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eskatos, yang mempunyai arti hal-hal yang terakhir, sedangkan logos mempunyai arti ilmu atau doktrin, sehingga jika digabungkan, kata ini mempunyai arti doktrin tentang akhir zaman. Nah, apa yang dimaksud? Tentu saja merujuk pada semua peristiwa yang terjadi sebelum, selama, dan setelah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Eskatologi juga membicarakan yang berkaitan dengan kematian fisik, kekal dan masa antara sesudah kematian seseorang dan kebangkitan kembali. Eskatologi membahas mengenai kedatangan Kristus yang kedua, kebangkitan umum, penghakiman akhir, dan kondisi akhir. Nah, kita akan belajar tentang konsep eskatologi dalam tulisan Paulus. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kedatangan Kristus yang kedua atau parousia. Dalam pengajaran Paulus tentang akhir zaman atau eskatologi ialah tentang kedatangan Tuhan. Dalam perjanjian baru secara umum, kedatangan Tuhan dijelaskan dengan istilah hari Tuhan. Hari Tuhan adalah hari di mana Allah mengunjungi dunia untuk membawa zaman ini pada kesudahannya atau akhir zaman dan dimulainya masa yang akan datang atau zaman yang baru. Nah, Paulus memakai istilah untuk menyebut hari Tuhan. Ada beberapa yang pertama adalah hari Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2 dan 1 Tesalonika 2 ayat 2. Lalu yang kedua hari Tuhan Yesus dalam 1 Korintus 5 ayat 5, 2 Korintus 1 ayat 14. Lalu yang ketiga hari Tuhan Yesus Kristus dalam 1 Korintus 1 ayat 8. Lalu yang keempat hari Yesus Kristus terdapat dalam Filemon 1 ayat 6. Lalu yang terakhir adalah hari Kristus, Filemon 1 ayat 10 dan Filemon 2 ayat 16. Lalu kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, Rasul Paulus memberikan pengajaran dalam beberapa pokok. Pokok-pokok tersebut antara lain, yang pertama kedatangannya kembali, kepastian kedatangannya kembali. Yang kedua tanda-tanda kedatangannya kembali. Yang ketiga sifat kedatangannya kembali. Yang keempat waktu kedatangannya kembali. Dan yang kelima adalah tujuan kedatangannya ke dunia. Lalu yang kedua, kebangkitan orang mati. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3, tujuan kedatangannya adalah untuk membangkitkan orang-orang mati di dalam Kristus, untuk membuat umatnya kembali kepadanya dan menghancurkan iblis, untuk mengadili, terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Nah, dalam hal ini ia sendiri adalah hakim, menyatakan apa yang menjadi bagian orang-orang yang percaya dan tidak percaya. Kristus atau hari Kristus atau hari Tuhan berhubungan dengan penghakiman. Orang-orang yang percaya akan diselamatkan dari murka Allah melalui karya Kristus. Lalu yang ketiga adalah penghakiman. Dalam surat 2 Tesalonika, dalam penghakiman terakhir, umat Allah yang tertindas dan teraniaya akan memperoleh kelegaan, sedangkan para penindas dan penganiaya justru akan dihukum dalam kebinasaan yang kekal. Terdapat dalam 2 Tesalonika 1 ayat 5 sampai 10. Allah sendiri yang akan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Dia dan tidak menaati Injil Yesus. Dan semua itu akan terjadi pada hari Tuhan. Ketika Yesus dimuliakan di antara orang-orang kudus, penghakiman Allah adalah bagian dari retorikanya dalam meyakinkan jemaat-jemaat untuk hidup kudus dan benar, bukan semata-mata meraih kehidupan setelah penghakiman nanti, tetapi saat itu juga untuk menyambut kedatangan hari Tuhan yang juga dipahami sebagai hari penghakiman. Maka orang-orang Kristen dipanggil
menampilkan cara hidup yang memenuhi standar moral, tentu agar mereka tidak kedapatan bercacat dan bercela di hari penghakiman terjadi. Lalu yang terakhir adalah kehidupan kekal dan kerajaan Allah. Orang yang sesat atau tidak beriman kepada Kristus akan dihukum dari tempat siksaan. Di sisi lain, mereka yang percaya kepada Kristus akan diberikan upah dengan tempat yang sukacita yang disebut dengan surga. Nah, orang beriman memandang surga sebagai tujuan akhir dan harapan hidup mereka, yang pada akhirnya akan mereka warisi di masa mendatang. Surga juga disebut sebagai langit dan bumi yang baru, seperti yang kita ketahui. Setelah itu Tuhan menghakimi umat manusia, individu akan dipisahkan menjadi orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Tuhan kemudian akan menghancurkan dunia saat ini dan memindahkan orang-orang percaya ke langit dan bumi yang baru. Paulus memahami bahwa surga adalah tempat tinggal orang beriman, maka ia menyatakan karena kewarganegaraan kita ada di surga. Dalam Filipi 3 ayat 20, Paulus menggambarkan keberadaan surga sebagai kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, apa sih yang menjadi tantangan bagi orang-orang percaya pada masa kini dan zaman yang akan mendatang? Nah, eskatologi, pengajaran Paulus mengajarkan bahwa kehidupan orang percaya tidak akan terlepas dari tantangan, baik masa kini maupun di masa depan. Saat ini, orang-orang akan percaya akan menghadapi berbagai macam godaan duniawi, ajaran-ajaran sesat, penurunan rohani. Hal ini menjadi tantangan bagi orang-orang percaya agar tidak lengah karena ketidaktahuan kapan datangnya Kristus, sehingga iman orang-orang percaya akan melemah atau mulai lemah dan mudah terpengaruh dengan dunia dan bertentangan dengan Injil. Nah, di masa depan atau di masa yang akan mendatang, tantangan akan semakin besar dengan munculnya berbagai pengajaran sesat yang semakin luas, meningkatnya kejahatan. Penghakiman akhir akan menentukan nasib setiap orang, di mana orang-orang yang setia dalam iman dan kehidupan dan hidup dalam kekudusan. Untuk menghadapi semua ini, orang percaya harus tetap berpegang pada firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, bertekun dalam iman, dan siap menyambut kedatangan Kristus kapanpun. Nah, seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, dengan tetap berjaga-jaga dan setia, kita akan menerima mahkota kehidupan yang telah dijanjikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Nah, ini akan ayat ini merupakan menjadi salah satu hal yang harus kita pegang dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya untuk menerima atau siap menyambut hari Tuhan. Lalu, sebagai kesimpulan dari akhir pembahasan ini adalah, sebagai orang-orang percaya harus bersiap kapanpun adanya akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya ke dunia. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan diri akan datang hari tersebut atau hari Tuhan. Sebagai orang-orang percaya harus menerapkan firman Tuhan dalam hidupnya agar ketika akhir zaman terjadi kita siap dan menjadi orang-orang yang diselamatkan. Sebab Rasul Paulus telah memberikan gambaran atau penjelasan yang akan terjadi ketika akhir zaman terjadi di dalam tulisan-tulisannya. Nah, sekian yang dapat kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.